Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensimulasikan proses pembuatan gambar kerja seperti ini dengan menggunakan Mastercam. Untuk hasil akhir nanti yang kita inginkan adalah program dari Mastercam. Baiklah, kita menuju ke Mastercam-nya, kita buka di desktop. Kita klik 2 kali Mastercam-nya, kemudian kita tunggu beberapa saat. Oke, ini adalah tampilan awal dari Mastercam. Setelah terbuka Mastercam-nya, kita lakukan setting, kemudian kita pilih configuration. Kita di sini men-setting untuk satuan. Kalau sudah, kita setting ke satuan mili, kemudian kita oke. Maka di sini satuan kita sudah menjadi satuan metris. Untuk selanjutnya adalah kita melakukan proses penggambaran. Kita buat line, kemudian kita start point di sini, kita geser ke kanan, kita masukkan di sini jaraknya 50, kemudian kita enter. Kita fit agar tampilkan semuanya, kemudian kita geser ke atas. Kita masukkan untuk panjangnya ke atas adalah 100. Kita tekan fit lagi, kemudian kita buat garis lagi ke kiri dengan panjang 50, enter, kemudian kita buat garis ke bawah dengan panjang 100 jika sudah kita oke. Ini adalah hasil akhir dari proses penggambaran. Tadi membuat dengan menggunakan line, kemudian kita juga bisa menggunakan perintah-perintah yang lain, yaitu di sini menggunakan fillet, kemudian menggunakan polygon, menggunakan perintah circle, kemudian kita juga menggunakan perintah untuk memodifikasi yaitu trim, kemudian offset, jumper, dan hasil akhirnya adalah seperti ini sesuai dengan yang ada di dalam gambar. Oke. Setelah selesai melakukan proses penggambaran, kemudian kita menentukan penggunaan mesin. Di sini kita menggunakan mesin milling. Kemudian kita manage list. Kita memilih di antara beberapa mesin yang ada. Kita gunakan mesin milling 3 aksis, kemudian VMC. Kita menggunakan yang VMC. VMC itu adalah mesin milling yang vertikal. Kemudian nanti kita add sehingga masuk di sini. Kalau sudah kita oke. Maka nanti munculnya adalah di sini. Nah, kemudian setelah muncul mesin, kita setting untuk tool settingnya. Oke, kemudian kita masuk ke stock setup. Di sini untuk stock setupnya kita pilih bounding box. Kita oke saja. Kemudian kita masukkan untuk ketebalan bahan di sini 15. Untuk yang sumbu Y dan sumbu X secara otomatis akan mendeteksi bahwa panjangnya 100 dan lebarnya 50. Untuk Z-nya kita masukkan manual menjadi 15 jika sudah kita oke. Nah, kita lihat secara isometris. Nah, ini adalah hasil stock setup-nya tadi. Maka selanjutnya adalah kita menentukan toolpath untuk masing-masing pengerjaan. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa toolpath, mulai dari facing, kemudian drilling, contour, dan seterusnya. Untuk langkah pertama yang kita buat itu adalah toolpath untuk facing, maka di sini kita pilih yang face. Ini digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja sebelum kita melakukan proses toolpath yang lainnya. Maka kita klik face, kita oke. Kemudian kita klik salah satu garis, kemudian kita oke. Maka nanti di sini muncul dialog box untuk facing tool. Kita memilih tool yang ada melalui select library tool. Kemudian kita cari end mill-nya. Di sini kita menggunakan end mill diameter 12. Maka kita pilih diameter 12, kemudian kita oke. Nah, setelah itu di sini kita rubah untuk toolnya menjadi nomor 1, line offsetnya 1, dia offsetnya 1. Untuk feed rate-nya kita buat lebih rendah daripada plung rate-nya.
bitrate-nya kita buat 300, kemudian plunk rate-nya kita buat 500, untuk spindle speed-nya kita buat 1000. Oke, langkah selanjutnya adalah cut parameter. Di sini untuk stylenya kita menggunakan yang zigzag. Kita bisa memilih beberapa pilihan yang lain, tapi kita bisa menggunakan zigzag. Kemudian across overlap, along overlap, ini bisa kita rubah ataupun kita buat sama seperti ini. Kemudian approach distance, ini saya buat lebih kecil dengan persentase 25%, ini juga 25%. Oke, yang lain kita sudah tidak perlu setting lagi. Kemudian linking parameter, kita masuk ke retract. Ini kita buat untuk retract-nya adalah 10, feed plane-nya adalah 0, top of stock-nya 0, kemudian dip-nya juga kita buat 0. Kemudian kita oke. Maka ini adalah hasil dari ToolPad untuk phasing. Kita lihat hasilnya melalui verify select operation. Di sini kita speed-nya kita rendahkan, kemudian kita play. Nah, ini adalah proses pengerjaan untuk phasing-nya. Setelah tadi kita melakukan proses phasing, kita menentukan untuk toolpath yang lain. Di sini sudah saya lakukan proses toolpath untuk yang lain, di mana yang kedua ini adalah kontur. Untuk kontur ini yang dilakukan adalah membuat kontur yang atas. Kita cek atau kita lihat parameternya. Ini menggunakan tool nomor 1 dengan diameter yang sama 12. Kemudian untuk cut parameternya kita menggunakan komputer sehingga posisi pisau atau tool itu di sebelah kiri yang akan kita set. Stock to lift on walls, di sini kita sisakan 5 mili dari benda yang kita sayat. Untuk deep cut-nya kita buat 4, karena ketebalan untuk penyayatan itu 8, sehingga akan terjadi 2 kali penyayatan. Lead in, lead out-nya kita aktifkan. Kemudian pada linking parameter, ini untuk retract-nya kita buat 10, feed plane-nya 2, top of stock-nya adalah 0, dip-nya adalah min 8. Sehingga terjadi 2 kali penyayatan karena pada deep cut-nya tadi sudah kita setting 4. Oke, kalau sudah kita oke. Kemudian kita lihat untuk toolpath-nya adalah ini. Untuk langkah selanjutnya yang ketiga, membuat kontur yang ketiga itu adalah membuat bagian yang diset adalah sebelah ini. Tool sama menggunakan diameter yang sama 12, kemudian pada cut parameter juga sama, tidak ada perubahan. Di sini untuk stock to lift-nya on walls, ini kita buat 0 sehingga bisa menyayat pas pada posisi gambar. Kemudian deep cuts-nya kita buat juga sama 4. Kemudian pada linking parameter ini juga kita buat sama seperti sebelumnya, ada 10, 2, 0, kemudian deep kedalaman penyayatan yang akan kita buat itu adalah negatif 8. Kita oke. Kemudian untuk yang nomor 4 adalah kontur. Tetap menggunakan diameter yang sama, toolnya 12. Pada cut parameter kita menggunakan komputer, tidak ada perubahan. Kemudian linking parameter juga sama, hanya saja di sini untuk dip-nya kita buat negatif 5 sesuai dengan gambar. Oke, kontur yang selanjutnya adalah itu kontur nomor 5. Kita lihat parameternya. Tool yang digunakan juga tetap sama, tool nomor 1 dengan diameter 12, kemudian cut parameternya di sini tidak ada perubahan. Kemudian linking parameternya juga sama, untuk dip-nya adalah negatif 5. Kemudian nomor 6, kita lihat untuk parameternya. Tool yang digunakan juga sama, tetap diameter 12. Pada cut parameter di sini adalah proses pembuatan pocket. Ini tidak ada yang kita rubah,
Kemudian ini juga yang bawah, stock to live on walls maupun on floors, itu juga sama. Pada roving, ini kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Di sini yang saya buat itu adalah paralel untuk spiral. Kemudian finishing lead in lead out-nya tidak kita aktifkan, kemudian deep-nya tidak. Pada linking parameter ini kita buat sama seperti yang sebelumnya juga, 10, 2, 0, kemudian untuk ke dalam penyataan adalah negatif 8. Oke. Selanjutnya untuk backdrill, di sini adalah proses pengeboran. Di proses pengeboran untuk diameter 12 yang depan. Kita menggunakan tool yang sama, 12, pada cut parameter. Ini kita buat pack drill. Kemudian pack untuk jarak pack drillnya itu kita buat 3 mili. Pada linking parameter, retract-nya kita buat 10, top of stock-nya 0, kemudian deep-nya adalah negatif 8. Kita oke. Kemudian selanjutnya adalah kontur pembuatan alur. Oke, pada saat ini proses yang ini yang kita kerjakan ini adalah menggunakan diameter 6, sehingga di sini kita rubah toolnya menjadi tool nomor 2. Untuk cut parameternya di sini kita off-kan karena posisi yang kita inginkan adalah pas di gambar, sehingga di sini kita off-kan untuk compensation type-nya. Sehingga posisi pisau berada pas pada gambar. Di sini tidak ada yang kita rubah. Kemudian kita menuju linking parameter, retract-nya juga tidak ada perubahan, top of stock-nya juga, deep-nya yang kita rubah negatif 3. Kemudian kita oke. Selanjutnya kontur lagi untuk bagian yang bawah. Oke, sama seperti sebelumnya. Kemudian toolnya adalah nomor 2, cut parameter off, kemudian linking parameternya negatif 3 untuk deep-nya. Selanjutnya nomor 10, pada parameter yang kita buat ini adalah menggunakan diameter 6 atau tool nomor 2. Oke, ini komputernya kita buat posisi right di sebelah kanan. Ini stock to live on wall maupun stock to live on floors kita buat 0, kemudian masuk ke link parameter, retract-nya, kemudian feed plane, top of stock tidak ada perubahan, kemudian deep-nya adalah negatif 3,5. Oke, yang terakhir kontur membuat garis yang ini. Kemudian untuk tool menggunakan diameter 6, cut parameternya kita off-kan juga, kemudian di bawah tidak ada perubahan, pada linking parameter juga tidak ada perubahan. Untuk deep-nya kita buat 1,5 sesuai dengan gambar. Oke, kalau sudah maka kita centang di sini select all operation, kemudian kita lihat untuk verify select operation-nya, kita lihat proses penyayatannya pada benda kerja. Oke, kontur terjadi 2 kali penyayatan dengan ketebalan 4 mili, 4 mili. Oke, proses pembuatan bulat. Oke. Maka proses untuk semua toolpath sudah selesai. Setelah semua selesai melakukan proses untuk pembuatan toolpath, langkah selanjutnya adalah kita membuat program melalui post selected operation. Ini kita lakukan untuk membuat atau memunculkan program kode G dan M-nya. Oke, kita simpan, misalnya di sini tugas sesi 3, saya klik OK, save.
Kemudian kita tunggu beberapa saat, maka nanti akan muncul program hasil dari pembuatan program pada Mastercam. Nah, untuk kepala programnya ini kita hapus sampai pada T1, mungkin kita hapus. Kita rubah menjadi G290, maaf untuk G-nya modal besar, G290, kemudian T1M6, kita tambah D1, kemudian kita tambah lagi G291 untuk menonaktifkan G290. Ini kita berikan pada tool baik nomor 1 maupun tool nomor 2.